Sahabat peneliti yang budiman, sebuah penelitian selalu kita jumpai dimulai daripada judul. Nah, judul penulisan karya ilmiah itu merupakan hal pokok yang ditempatkan di halaman depan. Nah, judul dimaksud adalah untuk mewakili sebuah tulisan yang dirangkum sedemikian rupa sehingga pembaca memahami sesungguhnya apa yang dimaksudkan atau apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Untuk itu, menulis judul harus mengacu pada beberapa prinsip umum. Misalnya, yang pertama yaitu singkat. Dimaksudkan singkat di sini yaitu agar pembaca tidak terlalu rumit dalam memahami ide pokok yang disampaikan oleh penulis. Judul dalam konteks karya ilmiah, apakah itu skripsi, tesis, atau disertasi, memiliki prinsip yang sama dalam hal penulisan, yaitu singkat dan padat dengan makna yang jelas. Jadi, judul tidak boleh bermakna ambigu atau berarti ganda. Sebagai contoh, pengaruh produk, harga, promosi, dan distribusi terhadap minat beli konsumen. Dalam kurung suatu studi pemasaran pada PT Indofood Sukses Makmur. Misalnya begitu judulnya. Judul ini biasanya dibuat oleh mahasiswa program Strata 1 yang memiliki minat terhadap bidang pemasaran. Mari kita analisis dari prinsip judul yang telah saya sebutkan di atas ya. Jadi misalnya tentang prinsip singkat, bahwa judul harus ditulis dengan singkat. Kata produk, harga, promosi, dan distribusi kita ketahui sebagai variabel bauran pemasaran. Sebab itu, keempat kata tersebut dapat kita ganti dengan kata bauran pemasaran. Jadi, produk, harga, promosi, dan distribusi dapat direpresentasikan oleh kata bauran pemasaran. Selanjutnya, dalam kurung juga tadi di atas, saya sebutkan ada kalimat suatu studi pemasaran pada PT Indofood Sukses Makmur. Nah, penulis ingin menegaskan sebenarnya bahwa ia melakukan case study itu di PT Indofood Sukses Makmur. Namun, yang dia maksudkan itu adalah tempat dilakukannya penelitian. Nah, sesungguhnya judul di atas itu amat sangat rancu dan bias. Judul ini memiliki kalimat utama diikuti anak kalimat yang ditandai dengan adanya kalimat dalam tanda kurung. Sebab itu, untuk memenuhi prinsip singkat, sebaiknya ditulis pengaruh bauran pemasaran terhadap minat beli konsumen. Saya ulangi, ditulis pengaruh bauran pemasaran terhadap minat beli konsumen. Peneliti ini tidak perlu menambahkan anak kalimat yang diikuti dengan suatu studi pemasaran pada PT Indofood Sukses Makmur. Mengapa? Dapat diyakini bahwa yang dilakukan kajian oleh mahasiswa tersebut dalam hal ini berperan sebagai peneliti adalah persoalan minat beli. Jadi, produk yang dijadikan sebagai subjek kajian adalah produk yang dipasarkan oleh PT Indofood Sukses Makmur. Di antaranya Indomie rasa kaldu ayam misalnya. Jadi, judul mesti ditulis agar memenuhi prinsip ilmiah. Ya, terkadang peneliti juga memegang prinsip ini sehingga menulis judul yang terlalu panjang sehingga memberi kesan bias dan menimbulkan distorsi makna yang seperti kita maksudkan di atas tadi. Kemudian selain singkat, maka ada lagi prinsip lain yaitu padanan bahasa Indonesia. Nah, ini sebagai catatan saja bahwa skripsi, tesis, dan disertasi yang ditulis adalah menggunakan padanan bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apakah judul tidak boleh menggunakan bahasa asing atau istilah asing misalnya? Hal ini masih diperdebatkan, namun dikarenakan konteks penelitian adalah untuk kepentingan kemajuan pendidikan dan penelitian Indonesia, ya judulnya sepatutnya digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, contoh pengaruh marketing mix terhadap minat beli konsumen. Kata marketing mix dapat diganti dengan kalimat bauran pemasaran. Memang ada beberapa istilah bahasa asing yang belum ada padanan bahasa Indonesia. Jika itu ditemui, istilah asing dinilai dapat digunakan. Jadi kalau tidak ada, boleh digunakan istilah asing. Tentu saja dengan memberinya ditulis dengan tanda italic atau miring. Prinsip yang berikutnya yaitu tidak bias makna. Terkadang pembaca tidak begitu memperhatikan makna yang ditimbulkan oleh sebuah judul penelitian kan. Katakanlah seperti judul skripsi di atas tadi, pengaruh produk, harga, promosi, dan distribusi terhadap minat beli konsumen, dalam kurung suatu studi pemasaran pada PT Indofood Sukses Makmur. Nah, maksud peneliti adalah ingin mengungkapkan tentang penelitiannya terhadap variabel bauran pemasaran, tetapi responden yang dipakai adalah masyarakat kelompok tertentu dan selanjutnya dilakukan di lingkungan PT Indofood Sukses Makmur. Ada 3 variasi pemaknaan yang dimunculkan dari judul itu, bukan? Pertama, peneliti sepertinya ingin melakukan penelitian terhadap kebijakan bauran pemasaran yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur. Tetapi ia salah dalam menjalankan deskripsi konsumen. Kedua, konteks judul di atas adalah konteks kebijakan stakeholder terhadap metode pemasaran yang dilakukan untuk mendongkrak minat beli, ya bukan daya beli. Nah,
Si peneliti selainnya cukup menuliskan analisis kebijakan bauran pemasaran pada PT Indofood Sukses Makmur. Nah, yang ketiga, dari judul di atas, pembaca akan memaknai kalau yang ditawarkan si peneliti adalah masalah bauran pemasaran. Nah, itu makna-makna yang timbulkan dari judul yang kita contohkan di atas. Soal nanti dikaitkan terhadap pengaruh minat beli itu bisa dijelaskan dalam temuan penelitian atau dapat diulas pada latar belakang masalah, tetapi singkat saja. Nah, itu tadi dari beberapa prinsip dalam membuat judul. Dan kemudian ada lagi misalnya menimbulkan rasa penasaran. Judul itu perlu menimbulkan rasa penasaran agar pembaca dalam hal ini menaruh minat yang besar terhadap bacaan yang akan dibacanya. Judul adalah warna dari sebuah buku, skripsi, tesis, disertasi, atau jurnal penelitian. Jadi membuat judul dengan warna yang menarik tentu menyeret pembaca lebih dalam membaca atau mengikuti isi suatu penelitian. Saya ingin memberikan sebuah ilustrasi judul penelitian. Misalnya ini ada judul Dancing with Wolf, A Study of Consumer Behavior Submitted for PhD Thesis. Induk kalimat akan membuat pembaca merasa apakah ini sebuah novel. Perasaan itu tidak salah sebenarnya. Ketika ia membaca anak kalimat berikutnya, pembaca akan memahami bahwa ini studi tentang perilaku konsumen. Pada tahap ini pembaca sudah mulai paham. Namun setelah dibaca secara keseluruhan, ya pembaca akan mengetahui bahwa yang dimaksud penulis itu sebenarnya adalah perilaku konsumen yang layaknya seperti serigala yang sedang menari, saling menggigit, terkadang nakal dengan sesama teman, saling bercanda, terkadang juga puas, juga terkadang saling gigit sesungguh-sungguhnya menggigit. Jadi analogi si peneliti sebenarnya cukup tinggi. Ia memberikan ilustrasi yang luar biasa bagusnya. Tetapi justru pembaca bingung bila belum membaca isi penelitian itu secara keseluruhan. Dari judul induk kalimatnya tadi itu adalah Dancing with Wolf, gitu kan. Sesungguhnya inilah yang ingin digambarkan, dideskripsikan oleh peneliti. Sedangkan anak kalimatnya A Study of Consumer Behavior Submitted for PhD Thesis itu adalah sebuah studi tentang perilaku konsumen, di mana tesis ini diajukan sebagai tesis S3 atau doktor. Nah, perlu diingat bahwa penelitian berbasis kuantitatif pada umumnya merepresentasikan variabel penelitian dalam judul. Tetapi tidak salah juga bila judul itu tidak demikian ya, misalnya tidak memenuhi kriteria di atas. Hal ini sama adanya dengan penelitian berbasis kualitatif yang umumnya ditulis dalam bentuk kalimat pernyataan. Nah, tidak dapat pula kita pungkiri, terkadang judul penelitian itu, ya khususnya penelitian kualitatif, terkesan lebih dinamis dibanding penelitian kuantitatif. Namun merujuk pada contoh ilustrasi judul Dancing with Wolf, A Study of Consumer Behavior Submitted for PhD Thesis tadi, ini ternyata juga ditulis dalam pendekatan kuantitatif. Judul tidak harus merepresentasikan metode penelitian yang dipergunakan. Sahabat peneliti yang perlu ingat yaitu kalau kita ingin membuat judul merepresentasikan metode penelitian yang digunakan, wah ini juga akan berpanjang-panjang judulnya. Tetapi lebih elok bila judul merepresentasikan konteks penelitian. Jika memungkinkan ya, judul ditulis dalam kalimat padat dan singkat dengan bahasa yang mudah dipahami, namun bernuansa ilmiah. Tradisi penulisan judul pada penelitian kuantitatif ya bisa saja ditetapkan sejak awal. Namun bukan berarti penetapan itu sebagai finalisasi judul yang diinginkan, yang untuk ditulis. Artinya masih menginginkan untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan atas penulisan judul agar terkesan sebagai representasi daripada penelitian yang dilakukan. Nah, ini berbeda dengan penelitian kualitatif, di mana judul di saat menulis proposal bisa berbeda dengan di saat penelitian sudah selesai dibuat. Artinya judul kualitatif itu lebih dinamis kan ketimbang judul penelitian kuantitatif. Demikian pun misalnya judul tidak selamanya terikat dengan suatu norma yang tidak bisa diubah. Jadi judul dapat disusun kembali sesuai keperluan penelitian. Nah, misalnya lah contoh-contoh penelitian kuantitatif itu yang sederhana, misalnya judulnya Pengaruh Dampak COVID-19 terhadap penjualan pakan ternak puyuh. Ini kan judul juga kuantitatif sesungguhnya. Pengaruh penjualan alat kesehatan dalam situasi pandemi COVID-19. Misalnya yang ketiga, pengembangan penggunaan pupuk kompos hasil olahan jaringan sawit terhadap tanaman hortikultura. Dan masih banyak lagi contoh-contoh. Nah, kalau kualitatif, contohnya misalnya penurunan penjualan pakan ternak pada masa pandemi COVID-19. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan saya contohkan tadi, misalnya yang untuk kuanti, itu ya pengaruh dampak COVID. Nah, di sini kalau ada kata pengaruh, itu kecenderungannya adalah representasi daripada penelitian kuantitatif. Dikarenakan dalam prinsip penelitian kuantitatif itu yaitu mengukur. Jadi mengukur dampaknya, maka itu diambil kata pengaruh. Sementara untuk mengeksplorasi di penelitian kualitatif, kita gunakan kalimat yang deskriptif saja. Jadi ada penurunan penjualan pakan ternak pada masa pandemi COVID-19. Dan di sini peneliti nanti biasa menggali pada kondisi-kondisi penjualan pakan ternak pada masa COVID-19. Kemudian judul yang lain kualitatif itu misalnya peningkatan kinerja karyawan perusahaan melalui kearifan lokal. Nah, itu juga judulnya deskriptif. Ini judul-judul kualitatif yang sederhana lah.
ya, membangun ekonomi kerakyatan melalui etnoekonomi misalnya gitu. Ya, ini juga sebagai penelitian-penelitian yang mengambil judul dengan model kualitatif ya, itu contohnya. Nah, sahabat peneliti yang budiman, saya pikir judul ini merupakan satu topik yang menarik ya. Terkadang sampai-sampai kalau mahasiswa itu dihadapi dengan judul pun pusing, tujuh keliling, dikarenakan ketika menjumpai dosen pembimbing atau dosen pembinanya, ya yang ditanya apa judulmu dulu. Ya, benarkah itu? Nanti tentu ada sesi lain saya ingin menjawabnya. Saya akhiri dulu, terima kasih.